ada nggak yang harus diperhatikan soal misalnya dari ini ke dari apa pupa ya apa BASF ke BASF dulu baru pupa ya atau gimana ini? Bagaimana? Dari BASF ke pupa atau gimana ceritanya ini? Prosesnya. Nah, dari pupa baru ke BASF. BASF telur. Telur jadi terus maggot. Maggot Nah, pre-pupa lagi. Baru pupa jadi BASF lagi. Oh ya, nah, itu satu siklus tuh sampai betelur. Nah itu ada nggak yang mesti kita antisipasi? Ada nggak biaya-biaya yang harus disiapkan dalam alur itu misalnya dari ini ke apa namanya pupa gitu kan? Ada nggak biaya yang harus disiapin supaya dia bisa hidup atau apa bisa jadi produktif? Kalau kita sumpamanya udah punya kandang, itu kan perlu biaya memang kandang itu kan. Awal-awal emang harus punya kandang. Kandang BASF serangga dengan kandang pembesaran maggot namanya biopon. Itu harus ada. Nah, pas kita lagi berjalan udah siklusnya, biaya-biaya kemungkinan kayak kayu seperti betelurnya itu nanti kita bisa ke situ. Itu juga gratis, Pak. Yang beli karet gelangnya aja mungkin. Karena kita ngambilnya harus di tempat apa sih namanya? Tukang kusen. Jadi dia punya daun jendela kan biar masuk ke itunya kan dia lebih segini nih. Nah, ini dibuang. Nah, kita manfaatin gratis itu. Nah, terus paling-paling baki kita harus beli juga harganya nggak seberapa. Kalau untuk ukuran segini berapa baki butuhnya? Kalau ukuran saya itu antara 8 sampai 10 baki. Ini berapa kali berapa ini, Pak? Ini 3x3. 3x3 ya? Iya, saya punya BASF-nya 3x3 kandang BASF-nya. Ini biaya kandang ini habis berapa, Pak? Kalau kandang? Waktu itu karena kita punya sendiri, jadi kita nggak rinci-rinci detail, Pak. Nggak detail gitu. Tapi kalau mau dirinci mungkin bisa nantinya gitu. Nah, ini kita bicara soal teknis ya, dari pengelolaan mulai dari apa namanya pengurusan inilah dari sampai telur kemudian jadi maggot itu. Ada nggak tantangan yang harus diantisipasi, tantangan terbesar apa gitu kan sehari-hari gitu untuk pengurusan ini gitu? Tantangannya kemungkinan ya awal-awal kan begini Pak, nggak ada kayak gitu kan, karena tergantung seseorangnya kemauannya itu. Kita harus lawan kemauan itu, harus benar-benar kita diniatkan karena kita ingin budidaya maggot gitu. Ya sepertinya ya seperti itulah Pak. Iya. Buat yang mau ini buat yang mau mulai usaha maggot ini, itu ada nggak tips yang bagus buat mereka gitu yang mau disampaikan gitu kan, supaya mereka nggak menyerah gitu kan orang semangat di awal ya, setelah kok begini jadi mundur lagi. Nah ini ada nggak tips untuk para ini apa namanya yang ingin ini apa namanya peminat maggot ini? Jadi untuk peminat maggot yang pemula itu tipsnya sih satu, kita jangan menyerah. Kedua, untuk pakan maggotnya itu jangan kita pakai untuk pakan maggotnya sayur dan buah, karena kalau sayur sama buah itu pasti berair. Kedua itu kalau kita tengok kandungannya kan cuma vitamin. Nah dia maggot ini perlu protein yang bagus gitu kan. Nah terus untuk ini kita harus semangat, karena terutama pernah ada ibu-ibu datang, dia tuh bank sampah. Agar dia semangat, saya bilangin, Ibu mungkin dulu bank sampah itu nggak jalan. Kenapa? Organiknya kita mau kemana nih? Tapi sekarang nggak ada cerita. Organiknya kita kasih ke maggot. Nah ntar kalau ibu-ibu mau hitungan cuannya, misalnya ibu jual aqua gelas botolnya atau karus-karus itu berapa sekilo? Seumpama 3.000. Lah ini telur BASF segram 3.000 Pak. Seandainya ada sekilo kan tinggal ngitung aja berapa rupiah. Nah gitu. Supaya nanti teman-teman di sana harus semangat, harus kalau ada kendala-kendala teman-teman ya bisa datang ke saya di sini di Cipayung seperti itu. Ini ada nggak pasar yang istilah itu udah jadi pelanggan gitu yang beli ini, ada nggak?
Karena saya udah lama itu ada. Itu dari mana? Peternak atau apa gitu? Iya, jadi ada peternak ayam, ada dia peternak ikan lele, ada juga untuk mancingan. Jadi dia diolah lagi kalau untuk mancing, diolah lagi sama dia sedemikian rupa, jadi dia baru terjual gitu. Nah dia tuh rutin, seminggu itu dia ambil 20 kilo. Saya hampir keteter nih. Nah besok juga ada yang ngambil lagi nih untuk pakan lele orang, 10 kilo dia gitu. Ini jangan khawatir kalau kita benar-benar udah jalan, kalau kita nggak punya apanya sih ternaknya, kita harus main apa sih Pak namanya tuh online gitulah, kita pasarinnya di Facebook apa gimana gitu. Ya insya Allah itu berjalan lah. Gitu. Oke, maggot ini yang bisa dijual itu apa aja? Maggotnya, telurnya atau apa? Yang bisa dijadikan? Yang bisa dijadikan dijual itu uang. Itu bisa telur BSF, maggotnya itu sendiri untuk pakan ikan ternak unggas gitu kan. Nah terus sama kadang-kadang pupa itu untuk siap terbang. Nah itu pupa suka-suka juga gitu. Itu ada harga beda penentuan harga dari iya, itu beda. Menentukan cara menentukan itu nilai harga. Jadi gini, produk maggot ini belum seperti produk yang lain yang misalnya kayak nasional gitu harga sekian rata gitu, ini nggak ada. Jadi maggot ini produknya tergantung si perjanjian si pembeli sama si penjual. Itu aja Pak. Kalau saya jual telurnya BSF tuh 5.000, orang ada yang jual 3.000, bahkan online tuh cuma 2.000 kalau nggak salah. Nah, maggot pun gitu. Saya jual paling tinggi 10.000, tapi ada yang jual 8.000, 7.000, 5.000 gitu. Karena dia kenapa? Tapi orang tetap lebih mahal, walaupun saya lebih mahal dicari karena bersih. Saya suka bercandain, ini habis mandi loh, pakai sabun jadi bersih saya bilang gitu. Karena yang lain-lain dia tuh beli, jadi ada penyesalan cerita ke sayanya gitu. Jadi dia cerita ke saya, oh Ben, di sana mah begini gitu.